Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runia Hirusya dengan NPM 0371181140 kelas 7E dengan dosen pengampun yaitu Ibu Dr. Nita Karmila, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inovasi pendidikan, konsep perubahan sosial, hakikat dan karakteristik inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, dan metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan juga adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas. Kemudian ada materi yang kedua yang membahas mengenai konsep perubahan sosial. Perubahan sosial. Perubahan ini terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, sosial, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi, tetapi memilih strategi yang tepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Kemudian ada ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial ini ada 5. Yang pertama, terjadi di mana-mana. Yang kedua, dilakukan secara sengaja. Yang ketiga, imitatif. Yang keempat, berkelanjutan. Dan yang kelima, hubungan kausalitas. Kemudian ada faktor penyebab perubahan sosial, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, perubahan jumlah penduduk populasi. Yang kedua, adanya penemuan inovasi baru. Yang ketiga, konflik sosial. Dan yang keempat, terjadinya pemberontakan dan revolusi dalam masyarakat. Faktor eksternalnya yaitu pertama, perubahan lingkungan alam, kedua, peperangan, dan yang ketiga, pengaruh budaya masyarakat lain. Selanjutnya ada teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori evolusi. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi akibat perubahan cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, perkembangan sosial, dan cenderung. Yang kedua ada teori konflik. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat hidup dalam dualisme kelas yang terbagi atas kelas bourgeois dan kelas proletar. Yang ketiga, teori siklus. Teori ini menggambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar. Kemudian yang keempat, teori fungsional. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat. Kemudian ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, perubahan sosial lambat. Yang kedua, perubahan sosial cepat. Yang ketiga, perubahan sosial kecil. Yang keempat, perubahan sosial besar. Yang kelima, perubahan sosial yang direncanakan atau dihendaki. Dan yang keenam, perubahan sosial yang tidak direncanakan. Kemudian ada materi yang ketiga yang membahas mengenai hakikat dan karakteristik inovasi pendidikan. Hakikat inovasi pendidikan. Inovasi pada hakikatnya merupakan hasil sebuah pemikiran cemerlang yang bercirikan pada hal yang baru, dapat berupa praktik-praktik tertentu, ataupun berupa produk dari suatu hasil olah pikir dan olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu. Manfaat inovasi pendidikan itu untuk memecahkan suatu masalah-masalah pendidikan dan membantu tercapainya tujuan pendidikan.
Selanjutnya ada komponen untuk melakukan inovasi pendidikan, itu ada inovator, inovasi, komunikasi, dan penggunaan waktu. Selanjutnya ada strategi inovasi pendidikan. Yang pertama ada strategi pemaksaan. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya di mana inovasi itu akan dilaksanakan. Yang kedua, strategi rasional. Dalam strategi ini, inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik, valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Yang ketiga, strategi normatif edukatif. Strategi ini merupakan strategi pendidikan yang berulang dan yang menekankan bagaimana klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Selanjutnya ada langkah-langkah strategi inovasi pendidikan. Itu yang pertama, desain inovasi. Yang kedua, kesadaran dan perhatian. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, uji coba. Selanjutnya ada aspek inovasi pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan, kedua struktur pendidikan dan pengajaran, ketiga metode kurikulum dan pengajaran, yang keempat perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses pengajaran. Selanjutnya ada contoh inovasi pendidikan. Yang pertama ada sistem pengajaran modul, yang kedua pendidikan berbasis jaringan atau e-learning, yang ketiga guru pamong, yang keempat sistem belajar jarak jauh, dan yang kelima cara belajar siswa aktif. Kemudian ada karakteristik inovasi pendidikan. Cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Menurut Rogers menemukan 5 macam karakteristik inovasi, yaitu keuntungan relatif, kompatibel, kompleksitas, variabilitas, dan dapat diamati. Dengan memahami atribut tersebut, para pendidik dapat menganalisa inovasi pendidikan yang sedang disebarluaskan, sehingga dapat memanfaatkan hasil analisisnya untuk membantu mempercepat proses penerimaan inovasi. Keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Keuntungan dapat diukur berdasarkan ekonomi, faktor sosial, kesenangan, dan kepuasan. Semakin menguntungkan, semakin cepat tersebarnya. Yang kedua, kompatibel. Kompatibel ini tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga, kompleksitas. Kompleksitas ini tingkat kesungkaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Inovasi mudah dimengerti dan digunakan akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sungkar dimengerti akan lambat proses penyebarannya. Yang keempat ada triabilitasi, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dulu. Dan yang kelima dapat diamati, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Dan sebaliknya, inovasi yang sungkar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.